Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen pada sistem operasi Debian. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang instalasi sistem operasi Debian, bahwa sistem operasi Debian ini bisa diinstal menggunakan dua cara, yaitu berbasis GUI dan yang berbasis teks. Untuk yang praktikum minggu lalu, kalian sudah mempelajari yang berbasis teks. Nah, kemudian untuk instalasi untuk yang berbasis GUI sebetulnya sama saja, hanya tampilannya yang lebih user friendly karena basis GUI. Kemudian untuk hasil instalasinya itu juga bisa berupa tampilan GUI dan juga ada yang bertampilan teks. Untuk yang diinstal kemarin mungkin hanya yang tampilan teks karena kemarin saat menginstal dipilih yang sistem standar. Kalau sistem standar berarti yang diinstal hanya tampilan teks saja. Tapi kalau kalian install yang desktop environment itu akan sampai dengan tampilan GUI-nya. Nah, untuk sistem manajemen yang akan kita pelajari hari ini, manajemen pada sistem operasi Debian itu ada manajemen user, ada manajemen group, kemudian ada manajemen proses, dan ada manajemen untuk penjadwalan proses. Kita pelajari terlebih dahulu yang manajemen user. Sistem operasi Debian mendukung sistem multi-user, di mana dalam satu waktu sistem dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Pada sistem operasi Linux, user didefinisikan dengan menggunakan nama user, yaitu username, ataupun ID user atau UID, yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan ditentukan secara otomatis oleh sistem saat user pertama kali didaftarkan. Pengelolaan user ada yang pertama pembuatan user, kemudian perubahan data user, dan menghapus user. Untuk pembuatan user baru, itu perintah yang bisa digunakan adalah add user diikuti dengan nama username yang akan dibuat. Untuk pembuatan user sebetulnya ada dua perintah, yaitu bisa menggunakan add user dan bisa juga menggunakan user add. Fungsinya sama saja. Kita contohkan. Di sini saya contohkan menggunakan yang basis teks ya. Kita jalankan dulu mesinnya. Setelah masuk ke tampilan seperti ini, silahkan kalian masukkan username-nya. Kita menggunakan super user atau root. Kemudian masukkan password-nya. Nah, kita contohkan menggunakan perintah yang user add. Add user dulu coba. Add user. Kemudian misalkan Wahyu. Enter. Oh, maaf. Di sini karena user Wahyu sudah ada, maka ada pesan add user. The user Wahyu already exists. Kita ganti nama usernya. Kita ganti coba Wahyuning. Nah, di sini diminta untuk menginputkan password untuk username Wahyuning. Enter new unique password. Enter lagi. Enter lagi. Nah, untuk full name dan sebagainya itu nggak diisi sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau diisi juga tidak masalah. Kemudian room number, misalkan 1, work phone kita isi sembarang saja. Home phone, other, misalkan kita kosongin. Nah, tidak masalah. Is the information correct? Kita pilih yes. Enter. Kemudian untuk menguji apakah user tersebut berhasil dibuat atau belum, bisa menggunakan 3 perintah ini, yaitu
SU username digunakan untuk login menggunakan username lain atau user lain. Kemudian menggunakan yang kedua menggunakan perintah who am I untuk mengetahui akun yang sedang aktif atau sedang login. Kemudian PWD digunakan untuk mengetahui lokasi dari user saat ini. Kita praktekkan SU, misalkan saya pindah ke user Wahyu. Nah, yang tadinya depan dari Debian itu munculnya kalau di tempat saya root at Debian. Kemudian saya ganti menjadi Wahyu at Debian. Misalkan saya pindah ke user yang barusan saya bikin ya. SU Wahyuning. Nah, diminta memasukkan password, yaitu password yang kita masukkan tadi pas pembuatan user. Oke, sekarang depannya sudah berubah menjadi Wahyuning at Debian.2 root. Who am I? Who am I tampilannya atau munculnya adalah Wahyuning. Kemudian PWD posisinya adalah di root. Kita kembali ke super user lagi dengan perintah SU, kemudian masukkan password dari rootnya. Secara default, setiap user baru akan dibuatkan direktori home-nya oleh sistem yang diberi nama sesuai dengan nama user pada direktori home. Misalnya home Wahyu. Kita coba pindah ke direktori home. Pakai perintah cd _home. Kemudian perintah untuk melihat isi dari direktori kalau di Linux Debian adalah ls. Nah, setelah di ls akan ditampilkan dua user, karena di tempat saya itu ada dua user, yaitu user dengan nama Wahyu dan nama Wahyuning. Wahyuning itu yang tadi kita bikin. Yang kedua adalah perubahan data user. Ada beberapa perintah yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, chfn diikuti dengan username. Itu digunakan untuk penggantian data pribadi user seperti nama lengkap, ruang, telepon, dan lain-lain. Apabila tidak ada perubahan yang dilakukan, cukup tekan enter pada setiap entry. Kemudian passwd username itu digunakan untuk mengganti password usernya. Kita coba chfn Wahyuning. Full name-nya misalkan kita mau ganti, room number kita ganti, work phone kita ganti, home phone kita ganti, other-nya juga kita ganti misalkan. Udah selesai. Setelah itu misalkan kita ganti password passwd user diikuti dengan username Wahyuning. Di sini disuruh atau diminta untuk memasukkan password baru. Re-enter password. Oke, berarti sudah selesai penggantian. Tadi ada penggantian informasi tentang usernya, kemudian ada penggantian password. Jadi nanti kalau misalkan kalian berpindah menggunakan user yang barusan dibikin, sudah tidak bisa menggunakan password yang lama, tapi bisa menggunakan password yang baru. Nah, untuk yang ketiga, penghapusan user. Penghapusan user dapat mengakibatkan kehilangan data, bahkan sistem tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan hal ini. Jadi, ada baiknya sebelum menghapus user, semua data
milik user itu di backup terlebih dahulu. Supaya apa ya? Supaya saat melakukan penghapusan terhadap user ini, maka masih ada backupan datanya. Karena penghapusan user berakibat tadi seluruh data akan hilang, dan bahkan kalau user itu dia punya sistem, maka komputer tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk melakukan penghapusan user bisa menggunakan yang pertama del user username. Ini akan mengakibatkan hanya data user tersebut yang dihapus dari sistem. Kemudian menggunakan del user min remove min home username, menyebabkan semua file yang tersimpan pada direktori home dari user tersebut akan dihapus. Kemudian del user min remove min home min backup username, menghapus semua isi direktori home. User tersebut juga membackupnya. Hasil backup akan dikompresi dengan ekstensi .tar.gz2. Selain menggunakan del user, untuk menghapus user juga dapat menggunakan perintah user del. Perintah user del memiliki fungsi yang sama, hanya memiliki parameter yang berbeda dari del user. Kita coba satu persatu. Yang pertama del username. Del user diikuti dengan username. Del user Wahyuning. Removing user Wahyuning. Warning group Wahyuning is no more member, dan sebagainya ya. Nah, setelah tadi melakukan del user username, ketika kita masuk ke directory home, kemudian kita lihat isi directory home dengan perintah ls, username Wahyuning itu masih ada. Jadi masih disimpan, data yang ada di directory home itu masih ada. Kemudian kita coba lagi menggunakan perintah yang kedua, yaitu del user min remove min home diikuti nama usernya. Maaf, tadi Wahyuning sudah dihapus ya. Removing files. Oh, ini tapi masih bisa ini. Removing files, kemudian removing user Wahyuning, warning group Wahyuning is no more members, dan sebagainya ya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang di home, data punya Wahyuning itu sudah tidak ada lagi. Kemudian perintah yang ketiga adalah del user min remove min home diikuti min backup nama username. Kemudian kita bikin user baru lagi karena tadi usernya tinggal Wahyu, karena yang Wahyuning sudah dihapus. Saya bikin username baru, misalkan add user ya, add user bunga. Passwordnya kita kosong saja datanya, yes. Kemudian kita coba hapus usernya, yaitu yang menggunakan perintah ketiga, yaitu del user min remove min home spasi min backup nama usernya bunga. Nah, sudah. Coba kita lihat di directory home-nya, cd home ls. Nah, sudah tidak ada. Kemudian untuk yang manajemen kedua adalah manajemen grup.
Ada banyak file yang dihasilkan di sistem, baik yang dibawa oleh sistem Linux sendiri ataupun file dari user. Akses ke setiap file tersebut perlu adanya pembatasan atau pengelompokan, sehingga dapat menjamin kinerja sistem tetap berjalan dengan baik dan data-data sistem atau user tetap aman. Pengelompokan hak akses ini oleh Linux diterapkan dengan membuat grup akses. Bukan hanya user, setiap aplikasi server dapat memiliki grup sendiri-sendiri. Selain untuk pembatasan akses, grup juga dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi user yang ada di sistem. Kemudian manajemen grup di Linux dapat meliputi kegiatan seperti penambahan grup baru dan penghapusan grup. Untuk penambahan grup baru, perintah berikut dapat digunakan untuk menambah grup baru, yaitu menggunakan perintah group add diikuti dengan nama grup. Jika berhasil, maka pada file etc group akan muncul nama grup yang telah dibuat tadi. Kemudian untuk penghapusan grup, bisa menggunakan perintah group del diikuti dengan nama grup. Grup yang telah dihasilkan akan dihapus dari sistem, termasuk juga dari file yang ada di etc group. Kita coba satu persatu. Yang pertama, penambahan grup. Misalkan saya bikin grup add bunga. Jangan bunga. 11 TKJ misalkan. Kemudian kita lihat hasilnya tadi. Hasil bisa dilihat di etc group. Kita ke folder etc dulu. Langsung ke filenya aja deh. Nano etc group. Nah, kita cari tadi saya bikin file nih, grup dengan nama 11 TKJ ya. Tadi kalau yang user itu akan ditampilkan di directory home. Tapi kalau grup itu tidak dibikinkan directory. Sedangkan yang user itu tadi dibikinkan directory pada directory home. Kalau yang grup itu hanya akan melakukan perubahan pada file etc, nama filenya adalah grup, file etc group. Nah, untuk membuka directory, untuk masuk directory tadi menggunakan perintah cd diikuti nama direktorinya. Kemudian kalau mau membuka file di Linux itu yang biasa digunakan ada 3 editor, yaitu ada editor Pico, ada editor Nano, dan yang terakhir ada editor VI. Nah, yang paling sering digunakan adalah yang Pico dan Nano, karena Pico dan Nano ini seperti yang kalian lihat di tampilan, di bawahnya itu ada perintah atau shortcut yang bisa digunakan untuk help, minta bantuan, untuk exit, untuk write out, read file, where is, replace, dan sebagainya. Sedangkan kalau menggunakan editor VI itu tanpa keterangan sama sekali. Jadi biasanya orang-orang awam itu lebih kesulitan ketika menggunakan editor VI. Kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan editor Nano dan Pico ini. Untuk keluar tadi sudah ditampilkan ya 11 TKJ. Grup 11 TKJ sudah masuk atau muncul di file etc group. Untuk keluar dari etc group ini menggunakan Ctrl X. Kemudian untuk menghapus, tadi perintah untuk menghapus adalah del grup del, kemudian diikuti dengan nama grup. Nah, untuk grup del ini nanti di etc group juga grupnya akan dihapus. Grup del tadi yang kita bikin adalah 11 TKJ. Enter, kemudian buka lagi file etc grupnya. Kita ke bawah. Nah, yang tadinya ada 11 TKJ karena tadi grupnya sudah dihapus, maka
11 TKJ juga ikut terhapus atau hilang dari file etc group. Yang berikutnya adalah manajemen group user. Manajemen group user merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengelola user dalam grup-grup tertentu sesuai hak akses dan kewajibannya. Pada sistem operasi Linux, satu user dapat ditempatkan pada lebih dari satu grup dan satu grup dapat memiliki lebih dari satu user. Setiap user di Linux akan ditempatkan ke terminal satu grup yang umumnya memiliki nama sama dengan username pada saat pembuatan pertama kali. Grup yang namanya sama dengan username ini adalah grup utama dari user tersebut. Yang pertama, pembacaan status grup. Agar dapat mengetahui suatu user telah ditempatkan pada grup apa saja dalam sistem, dapat menggunakan perintah groups diikuti dengan username. Kemudian menambahkan user ke grup. Bisa menggunakan perintah usermod main-k diikuti nama grup diikuti dengan username. Kemudian ada usermod main-a main-k diikuti dengan nama grup dan username. Apabila menggunakan perintah pertama akan menyebabkan user tersebut hanya akan terdaftar pada grup utama dan grup yang ditentukan tersebut. Sedangkan pada perintah kedua, adanya tambahan parameter main A hanya akan menambahkan user tersebut ke grup baru itu tanpa mengeluarkannya dari grup lainnya yang sudah ada. Nah, perintah untuk melakukan perubahan atau penambahan ke grup itu hanya bisa dijalankan menggunakan user root atau kalian harus login ke Debian sebagai super user. Kemudian ada beberapa perintah lain yang biasanya digunakan untuk mengelola hak akses. Yang pertama ada chmod. Chmod merupakan perintah untuk mengubah mode akses dari suatu file atau direktori. Format perintahnya adalah chmod, diikuti numerik, diikuti lokasi dari file tersebut, atau chmod numerik, lokasi atau direktori, atau chmod main r, numerik, lokasi atau direktori. Parameter main r pada perintah chmod berguna untuk menerapkan hak akses yang sama untuk semua file yang ada di dalam direktori tersebut. Parameter numerik digunakan untuk menentukan hak akses yang ditetapkan. Nilai numerik ini ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu RWX, RWX, RWX. Jadi RWX-nya itu ada 3 yang menandakan. RWX yang pertama adalah user, RWX yang kedua adalah group, dan RWX yang terakhir adalah punyanya si other. Nilainya R itu nilainya 4, W itu nilainya 2, dan X nilainya 1. Setiap file Linux akan memiliki 3 jenis hak akses, yakni akses oleh user atau pembuat, grup atau kelompok dari user, dan other atau lainnya. Masing-masing memiliki kemampuan untuk membaca read, menulis atau mengubah write, dan mengeksekusi atau execute. Setiap kemampuan di Linux diberi nilai 4 untuk membaca, 2 untuk menulis, dan 1 untuk eksekusi. Yang digunakan dalam perintah chmod adalah penjumlahannya. Misalkan akan diberikan hak akses ke user berupa baca, tulis, dan eksekusi. Kemudian untuk grupnya baca dan eksekusi. Dan untuk yang other-nya adalah baca. Pada file home kdsurya hello.txt, maka perintahnya adalah chmod 754 home kdsurya hello.txt. Angka 7 diperoleh dari 4 ditambah 2 ditambah 1, karena tadi untuk user itu kan diizinkan untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi. Baca itu adalah 4, tulis itu 2, dan eksekusi adalah 1. Maka kalau dijumlah jadinya 7.
Kemudian untuk yang grup itu hanya diberi akses untuk baca dan eksekusi. Baca itu 4, kemudian eksekusi itu 1. Berarti 4 ditambah 1 jadinya 5. Kemudian yang other itu hanya diberi kewenangan untuk membaca, yaitu 4. Kalau disusun jadi 7, 5, 4. Nah, misalkan lagi. Nah, untuk yang RWX ini kalian harus hafal ya. Tadi RWX itu ada 3. RWX, RWX, RWX. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama itu punyanya si user, yang kedua itu punya group, dan yang ketiga itu punya other. Nilainya jangan lupa untuk R itu adalah 4, W itu 2, X nilainya adalah 1. Jadi misalkan ada CH mod 777, misalkan home abc.txt misalkan. Ini artinya user itu memiliki hak untuk baca, tulis, dan eksekusi. Atau read, write, dan execute. Group, karena dia 777 juga sama, dia punya hak untuk baca, untuk tulis, dan untuk eksekusi. Yang other, karena nilainya 7 juga sama, baca, tulis, dan eksekusi. Nah, misalkan 7, 2, 1. Kalau 7, 2, 1 berarti ini artinya yang user itu bisa baca, tulis, RWX ya. RWX, kemudian grupnya itu karena 2, berarti dia hanya bisa membaca atau write, menulis, write ya. Kemudian yang other, dia bisa mengeksekusi saja karena nilainya 1. Kemudian misalkan ada kasus lain yang meminta atau mengizinkan grup, user terlebih dahulu. User karena dia pemilik dari file biasanya diizinkan untuk baca, tulis, dan execute. Kemudian misalkan grupnya dulu itu bisa membaca dan tulis saja. Kemudian other misalkan bisa baca dan eksekusi. Maka kalau disusun ke dalam angka tadi, user baca, tulis, dan execute, berarti kan tadi diingat-ingat ya, R, W, X, 4, 2, 1. Baca, tulis, dan execute berarti 4 ditambah 2 ditambah 1. Ini untuk yang user. Hasilnya 7. 7 ya. Kemudian untuk yang grup hanya bisa baca dan tulis. Baca itu 4,
tulis itu 2, berarti 6. Kemudian yang other kan bisa baca dan execute, berarti 4 ditambah 1, hasilnya 5. Jadi nanti kalau disusun ke dalam yang chmod tadi, perintah chmod menjadi numbernya menjadi 765. Diikuti file apa? Misalkan saya contohkan di sini, misal home abc.txt. Berarti nanti user dia diizinkan untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi file abc.txt ini. Kemudian yang grup ini hanya bisa membaca dan menulis, jadi bisa membaca atau membuka file txt ini dan bisa merubah file txt ini. Kemudian yang other ini dia hanya bisa membaca dan mengeksekusi saja tanpa bisa melakukan perubahan terhadap file abc.txt. Kemudian kita lanjutkan ke perintah yang berikutnya, yaitu chown. Chown, perubahan kepemilikan. Perintah ini untuk mengganti kepemilikan dari user suatu file atau directory. Format perintahnya adalah chown diikuti pemilik diikuti lokasi filenya, atau chown pemilik lokasi atau directory, atau chown main r diikuti pemilik diikuti lokasi atau directory. Jadi chown ini bisa digunakan untuk file ataupun directory. Pemilik di sini merupakan user atau grup yang akan menjadi pemilik untuk file atau direktori yang ditunjuk. Pemilik ini dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan bisa ditulis user atau bisa diikuti dengan user.2 group. Contohnya adalah home Kadesurya hello.txt akan dialihkan kepemilikannya ke user bintang dengan grup bintang. Perintahnya adalah chown bintang titik 2 bintang diikuti home Kadesurya hello.txt. Kalau ada titik 2 kayak gini, berarti yang pertama, yang depan itu adalah user, kemudian yang di belakang titik 2 adalah grup. Tapi kalau misalkan kalian hanya akan menampilkan tanpa grupnya, hanya usernya saja. Misalkan file home Kadesurya hello.txt akan dialihkan kepemilikannya ke user bintang. Maka perintahnya cukup chown diikuti bintang 1 saja karena diikuti user, yang belakang nggak usah. Kemudian home Kadesurya hello.txt. Misalkan ada perintah ubah kepemilikan file home Wahyu, misalkan 11 tkc.txt ke user Wahyuning misalkan. Maka perintahnya adalah chown Wahyuning diikuti dengan nama direktori atau nama filenya home wahyu 11 tkc.txt. Misalkan seperti itu. Tapi kalau perubahan kepemilikannya ini disertai grup seperti contoh yang tadi, di sini kan dicontohkan home Kadesurya
hello.txt akan dialihkan kepemilikannya ke user bintang dengan grup bintang. Misalkan ke user Wahyuning dengan grup 11 TKJ misalkan. Maka perintahnya berubah menjadi CHO Wahyuning titik 2 11 TKJ diikuti nama direktori ataupun filenya. Nah, untuk yang depan, yang Wahyuning ini adalah user ya. Sedangkan yang belakang, yang 11 TKJ, ini adalah nama grup. Kemudian yang berikutnya, perintah berikutnya adalah chgrp. Perintah untuk mengganti grup yang memiliki suatu file atau direktori. Perintahnya adalah chgrp diikuti dengan nama grup, diikuti lokasi atau file, atau chgrp diikuti nama grup, diikuti lokasi atau direktori, atau chgrp min r nama grup diikuti lokasi direktori. Yang berikutnya adalah manajemen proses. Proses merupakan hal utama pada Linux karena semua kegiatan yang dilakukan dinyatakan sebagai proses. Kemampuan menganalisa proses yang berjalan pada sistem Linux sangat berguna dalam pengawasan dan pengembangan sistem. Dari analisa ini nantinya seorang user atau administrator akan mendapat gambaran kemampuan sistem dilihat dari jumlah proses atau beban yang ditangani oleh sistem. Terdapat banyak aplikasi di Linux baik melalui GUI ataupun CLI seperti sistem monitor, PS, perintah PS, stop, PID, off, kill all, FG, dan BG. Di sini saya hanya mencontohkan yang perintah untuk yang berbasis teks saja. Yang pertama perintah PS. PS, program untuk melihat daftar proses yang sedang berjalan di Linux. Perintahnya adalah PS AX atau dalam tampilan perhalaman bisa PS AX garis miring more. Apabila ingin menampilkan proses tertentu dapat menggunakan perintah PS AX garis grep kemudian kata kunci aplikasi. Di sini dicontohkan PS AX garis grep terminal. Kita coba di tampilan di Debian Text. Ctrl X. PS AX. Satu persatu ya. PS AX. Nah, tampilannya banyak sekali karena memang banyak proses yang sedang dijalankan oleh Linux. Perintah yang kedua adalah PS AX garis kemudian more. Ini kalau seperti ini akan ditampilkan per halaman. Jadi kalau yang hanya PSAX itu kan dia tampilannya langsung ambil bagian terakhir, halaman terakhir. Tapi kalau seperti menggunakan tambahan more itu akan ditampilkan per halaman. Nah, yang ketiga adalah PSAX. Misalkan kita akan melihat hanya terminal saja. Grep terminal. Maaf, PS ya. Nah, di
Di sini akan ditampilkan 550 TTY1 S plus grep terminal. Kemudian yang perintah berikutnya adalah top. Program ini mirip seperti PS, hanya bedanya setiap kali ada perubahan status dari proses-proses yang berjalan, daftarnya akan selalu diupdate. Kita praktekkan top. Nah, kalau di tab ini menggunakan perintah top, ketika ada perubahan terhadap proses yang sedang berjalan itu selalu ditampilkan. Nah, ini terjadi perubahan. Pokoknya ketika ada perubahan dari sistem berjalan. Mungkin yang kalian lihat hanya kedip saja karena terlalu banyak angka, terlalu banyak teks, jadi kalian tidak bisa mengamati satu persatu perubahannya di mana. Keluar dari tampilan top bisa menggunakan Ctrl C. Perintah yang berikutnya adalah kill. Program berikut dapat digunakan untuk menghentikan proses yang saat ini sedang berjalan. Perintahnya adalah kill kemudian diikuti ID proses. Contohnya adalah kill 1789. Yang berikutnya adalah kill all. Kill all. Program ini memiliki fungsi yang sama dengan kill. Perbedaannya pada program ini yang dijadikan petunjuk prosesnya adalah nama bukan ID. Perintahnya adalah kill all diikuti nama proses. Contohnya adalah kill all nano atau kill all genome terminal. Kalau di kill tadi menggunakan ID prosesnya, tapi kalau menggunakan kill all itu menggunakan nama prosesnya. Kemudian yang berikutnya adalah PID off. Jika ingin mengetahui ID dari sebuah program selain melalui PS ataupun top, bisa menggunakan perintah PID off. Format perintahnya adalah PID off diikuti dengan nama prosesnya. Contoh PID off nano atau PID off genome terminal. Kemudian yang FG itu program untuk memanggil atau melanjutkan kembali proses yang telah dijalankan di latar ke user. Perintahnya FG diikuti dengan ID job. ID job dihasilkan dari perintah yang dijalankan dengan menambahkan tanda dan di akhir sebagai pertanda bahwa proses tersebut akan dijalankan di latar. Contohnya di sini adalah nano dan kemudian muncul 4231. Perintah nano dan menyebabkan program nano akan dijalankan di latar oleh sistem. Output dari perintah di atas menunjukkan ID job diikuti dengan ID proses. Contohnya adalah FG1. Kemudian perintah yang terakhir adalah BG. Mirip seperti FG, hanya fungsinya untuk melanjutkan proses yang ditunjuk apabila sebelumnya sempat dihentikan sementara atau di-pause. Melalui perintah ini, proses akan tetap berjalan di latar. Perintahnya adalah BG, kemudian diikuti dengan job. Yang berikutnya adalah manajemen penjadwalan. Penjadwalan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi. Melalui penjadwalan, sistem dapat membagi tugas untuk menyelesaikan setiap proses yang ada. Ada beberapa faktor yang digunakan oleh sistem untuk menjadwalkan proses, yaitu adil atau fairness, efisiensi, waktu, kemudian
runtime, sama output. Ada banyak strategi dan algoritma yang dikembangkan untuk melakukan penjadwalan proses pada sistem operasi. Terdapat 2 aplikasi pada Linux yang digunakan untuk penjadwalan ini, yakni cron dan ATD. Cron berguna untuk menjalankan penjadwalan berulang, sedangkan ATD untuk waktu tertentu. Cron ini di Linux diimplementasikan dalam bentuk layanan. Pada saat layanannya aktif, maka semua tugas yang telah dijadwalkan akan dikerjakan sesuai waktunya. Sedangkan ATD adalah program penjadwalan tugas yang hanya dikerjakan satu kali dalam waktu tertentu. Pada sistem Linux ada banyak penjadwalan yang dapat dilakukan seperti rotasi file log, pembaruan basis data untuk program locate, backup, script perawatan, misalnya penghapusan file temporary. Secara default, semua user dapat membuat penjadwalan tugas karena layanan cron membedakan penyimpanan untuk tiap user. Di Unix atau Linux, penjadwalan ini disimpan pada file contract untuk masing-masing user. Pembatasan terhadap user dapat membuat penjadwalan ini dapat dilakukan melalui file etc cron.allow, sedangkan file etc cron.deny digunakan untuk menolak user. Format contract. File contract yang digunakan untuk menyimpan penjadwalan user memiliki format menit, jam, tanggal, bulan, hari, user, dan perintahnya apa. Menit menyatakan menit eksekusi perintah dapat berisikan nilai 0 sampai 59 atau bintang yang menandakan semua nilai atau XN. X adalah nilai dari 0 sampai 59 atau tanda bintang, dan N adalah intervalnya, misalkan 0 sampai 10 per 2, berarti menit ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, ke-10 perintah akan dijalankan. Jam menyatakan jam eksekusi perintah dapat berisikan nilai 0 sampai 23 atau bintang atau XN. Kemudian tanggal merupakan tanggal eksekusi perintah, memiliki nilai antara 1 sampai 31. Bulan adalah bulan eksekusi perintah dengan rentang 1 sampai 12. Hari eksekusi perintah menyatakan hari dalam seminggu, mulai dari 0 sampai 7, dengan 1 adalah hari Senin dan 7 adalah hari Minggu. Selain dengan angka, dapat juga dengan menggunakan nama hari 3 digit dalam bahasa Inggris, sun, month, dan seterusnya. Kemudian user, berisikan nama user. Kolom ini menyatakan bahwa eksekusi perintah hanya akan dilakukan apabila user yang dimaksud aktif atau sedang login atau sedang menggunakan komputer. Hanya berlaku bagi file cron yang ada di etc cron-tab dan etc cron.d. Opsi ini tidak berlaku bagi cron yang dibuat oleh user sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perintah. Perintah atau program yang akan dijalankan apabila nilai pada kelima kolom waktu di atas terpenuhi. Selain menggunakan format kolom di atas, cron juga dapat dinyatakan menggunakan format waktu, yaitu @waktu perintah. @waktu di atas digunakan untuk menunjukkan format waktu default yang telah ditentukan oleh layanan cron. Contohnya adalah @yearly, @monthly, @weekly, daily, hourly, reboot. Yearly berarti perintah akan dijalankan 1 tahun sekali setiap tanggal 1 Januari jam 00. Monthly berarti setiap bulan akan dieksekusi tanggal 1 di bulan saat ini jam 00.00. Kemudian @weekly perintah akan dijalankan tiap minggu, setiap hari Minggu jam 00.00. Kemudian daily berarti setiap hari jam 00. Hourly berarti setiap jam menit ke-0. Reboot berarti perintah akan dijalankan setiap komputer melakukan restart. Contoh
Ya, programnya adalah misalkan 25, 19, bintang, 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 $home bin get.pl 00 dan sebagainya. Untuk yang baris pertama, program home bin get.pl akan dijalankan setiap jam 19.25 di malam hari, karena tadi urutannya kan ada yang pertama adalah menit, diikuti jam, diikuti tanggal, bulan, hari. Menit, jam, tanggal, bulan, hari. Menit, jam, tanggal, bulan, dan hari. Karena di sini bintang, bintang itu kan menandakan semuanya ya. Jadi ini tidak dipedulikan mau harinya apa, bulannya apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, program yang kedua akan dijalankan setiap jam 8 pagi pada setiap hari Senin. Di sini kan harinya 1 sampai 5. Dari hari Senin sampai Jumat ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 itu kan Senin, Jumat berarti 5. 00 ini adalah menit, kemudian 08 adalah jamnya. Kemudian perintah yang ketiga berarti USR bin D ini akan dijalankan setiap komputer melakukan restart. Untuk penjadwalan pada waktu tertentu dapat menggunakan perintah AT diikuti waktu. Waktu di sini dapat dinyatakan dalam format HHMM, HHMM garis miring HH.2mm, IM, PM, atau HHMM, IMM untuk jam dan menit. Contohnya adalah 11.12. Nah, untuk menjalankan perintah sekarang, setelah perintah AT, midnight berarti perintah akan dijalankan di tengah malam, jam 00.00. Noon setiap jam 12 siang, tea time jam 4 sore, today untuk hari ini, tomorrow berarti besok hari, tanggal dengan salah satu format ini bisa MMDDYY, MMDDYYYY, MM garis miring DD garis miring YY dan sebagainya. D untuk menyatakan tanggal, M untuk menyatakan bulan, dan Y untuk menyatakan tahun, serta jumlah huruf menyatakan jumlah digit yang dituliskan. Variasi waktu lainnya adalah penggunaan kombinasi operator plus dan minus bersama dengan kata kunci minute, minutes, hour, hours, day, days, week, weeks, month, months, year, years. Contohnya adalah min_l untuk menampilkan semua penjadwalan oleh user yang login saat ini dalam format 4 kolom, yakni ID jadwal, waktu eksekusi, status, dan user. Status A menyatakan antrian normal, B menyatakan penjadwalan batch, karakter yang lebih tinggi menunjukkan prioritas eksekusinya. Min D atau min R ID, min jadwal untuk menghapus jadwal yang ditunjukkan oleh ID jadwal. Untuk menggunakan perintah AT, kalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya, yaitu dengan perintah apt min get install AT. Yes. Di sini membutuhkan DVD binary 1, DVD satunya kita masukkan, oke. Enter.
Oke, setelah selesai menginstal, kita coba at now plus 1 minute. Jadi nanti akan program akan dieksekusi 1 menit dari sekarang. Minutes, biar nggak kelamaan ya. Echo. Nah, perhatikan di sini di depannya sudah yang tadinya root sudah berubah menjadi at. Echo backtick date backtick halo. Home Wahyu halo.txt. Untuk nama Home Wahyu itu kan user yang ada di komputer saya ya. Jadi nanti ketika kalian praktek sesuaikan dengan user yang ada di tempat kalian. Untuk keluar dari AT gunakan tombol Ctrl D. Kita tunggu 1 menit dari sekarang. Oke, coba kita masuk ke direktori Home Wahyu. Nah, sekarang sudah muncul ya halo.txt karena tadi sudah 1 menit. Perintah at now plus 1 minute, kemudian echo hello homewahyu.txt. Itu maksudnya adalah membuat file pada direktori Home Wahyu dengan nama halo.txt yang isinya adalah halo. Tadi kita buka coba nano halo.txt. Nah, di sini dimunculkan pada jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, muncul pesan halo. Lain halnya dengan yang penjadwalan menggunakan cron ya. Jadi kalau penjadwalan yang dilaksanakan hanya 1 kali tanpa perulangan yaitu menggunakan AT. Tapi kalau menggunakan cron itu adalah penjadwalan perulangan. Untuk penjadwalan yang cron itu tinggal kalian ketik perintah cron tab min e, itu juga belum pernah ada cron sama sekali. Nah, nanti silakan diketik apa yang mau diperintahkan, misalkan seperti yang tadi sudah dicontohkan, misalkan 25 19 bintang homepin get.pl, misalkan seperti itu. Kemudian untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di bagian prosedur manajemen, ketik perintah-perintah yang ada di situ, kemudian tulis hasilnya di bagian lembar kerja siswa. Nanti silahkan kalian kumpulkan hanya lembar kerja siswanya saja untuk job sheet, tidak perlu dikumpulkan kembali, silahkan kalian pelajari saja. Sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertanyaan bisa lewat grup di Classroom atau bisa langsung japri ke saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.